Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Sambil menunggu chapter terbaru Baki, ada baiknya kalau kita tengok sejenak kabar waifu kita semua, Retsu yang diisekai. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Di video gua yang sebelumnya, Retsu yang matinya telanjang akhirnya dibeliin pakaian. Bahkan juga si Retsu pengen dibeliin senjata. Tapi dalam perjalanan, tahu-tahu HP si bocah diembat sama orang. Dan ternyata itu semua adalah sebuah rencana dari seorang wanita yang bernama Shiro Amakusa. Kemudian setelahnya, pertarungan pun kagak bisa dihindari. Tapi Retsu yang watau-watau tentu aja bisa mengatasi. Bahkan dengan gaya, Retsu mengatakan kalau semua penghuni pulau ini bakal dia kalahkan. Tapi setelahnya, si cewek gaje berkata kalau kita akan ketemu lagi di arena. Retsu yang penasaran langsung nanya, emang arena apaan? Kasih tahu nggak ya? Tapi tiba-tiba anak panah melesat seketika. Namun dengan sigap sama si Retsu langsung ditangkap. Dan ternyata anak panah itu dilepaskan oleh prajurit bersenjata. Retsu kagak terima. Secara dia mengira kalau mereka sengaja dibawa. Tapi ternyata si cewek diserang juga. Meskipun dengan teknik ilusi, si cewek bisa meloloskan diri. Retsu langsung dibuat bingung. Tapi nggak lama, tahu-tahu dia udah dikepung. Kemudian setelahnya, seseorang di antara mereka langsung berkata kalau dia kagak tahu dengan apa yang terjadi di reinkarnasi saat ini. Tapi dia kembali mengatakan kalau belakangan orang dari luar sering buat keributan. Dan lo berdua adalah bagian dari mereka. Si bocah tampak begitu ketakutan. Secara dia mengatakan kalau orang itu adalah King Guard. Atau bisa dikatakan juga kalau dia adalah polisi terkuat di bawah langsung pimpinan sang raja. Mereka adalah petarung terbaik dari yang terbaik. Dipilih bukan lantaran keluarga, tapi karena kekuatan fisiknya. Dikatakan meski tanpa senjata, mereka masih bisa mengalahkan kalajengking dan kaki seribu raksasa. Mereka yang bisa membuat armor dari monster yang telah mereka bunuh barulah diakui sebagai prajurit. Dan dengan armor yang sama, mereka akan melawan monster yang sama. Maka hasilnya damage-nya luar biasa. Katanya mereka pun telah berkali-kali melindungi negara ini dari berbagai monster yang mencoba melakukan invasi. Kemudian oleh pimpinan mereka, si Retsu langsung dihampiri. Tapi udah kayak Milea, tangan si Retsu langsung dipegang tiba-tiba sambil mengatakan kalau Retsu bakal dia tahan. Tapi secara tiba-tiba rahang tuh orang langsung ditimpa. Crot, darahnya langsung moncrot. Tuh orang langsung dibuat pusing dan akhirnya jatuh sambil nungging. Retsu yang kagak terima langsung berkata kalau lo kagak punya alasan buat menangkapnya, bangsat. Dan melihat kalau kaptennya dijatuhkan, bocah-bocahnya langsung ketakutan. Bahkan Nakamura juga dibuat ngeri. Secara Retsu begitu berani. Tapi nggak lama si kapten bangkit secara tiba-tiba. Semua bocahnya langsung dibuat terperangah. Kapten gua gitu loh. Si kapten langsung menyerang. Tapi dengan satset Retsu bisa menghadang. Hingga yang terjadi si kapten langsung jatuh lagi. Tapi romannya Retsu menyadari keanehan. Secara ternyata si kapten digerakkan. Dan ternyata pelakunya adalah si Aki-Aki Dragon Slayer. Bahkan ternyata hanya dengan benang pancingnya si kapten bisa dia gerakin udah kayak boneka. Nakamura pun bertanya-tanya apa jangan-jangan Dragon Slayer adalah King Guard. Tapi Retsu pun merasa lantaran dia bisa mengangkat tubuh raksasa, makanya Retsu nggak mau meremehkannya. Tapi dengan rendah hati si Aki mengatakan kalau si Retsu terlalu berlebihan. Secara katanya dia hanyalah orang tua yang hobinya minum-minum.
Retsu menyadari kalau si Aki begitu rendah hati. Tapi anehnya semua prajurit tampak begitu menghormati. Romanya meskipun telah pensiun lama, mereka pun tahu kalau si Aki adalah seorang legenda. Tapi si Aki kembali mengatakan kalau tentu aja si Retsu punya alasan buat ditahan. Secara katanya Retsu telah menendang seorang lelaki tua. Dan bisa juga dikatakan kalau itu adalah sebuah tindak kejahatan. Dan lantaran itu juga si Aki meminta agar Retsu ikut dengannya, karena katanya sang raja udah menunggunya. Kemudian setelahnya cerita berganti ke istana. Dan tampaknya ada salah seorang yang gak terima dengan kebijakan yang dilakukan oleh raja. Karena para Strager terus-menerus berdatangan, makanya dia merasa kalau ini sangat membahayakan. Tapi si raja yang mukanya kayak Tokugawa malah berkata kalau ternyata ini semua adalah rencananya. Bahkan si raja berkata lagi kalau yang sebenarnya adalah sang raja ingin mengumpulkan mereka semua di sini. Dan si Redly yang kagak ngerti maksud raja langsung bertanya, maksud lo apa anja? Kemudian raja menceritakan tentang sebuah kebenaran yang diceritakan oleh para legenda kalau kotak ini emang diciptakan khusus untuk para Strager. Berakhirkah semula hanyalah sebuah negara kecil yang ada di perbatasan, dan lantaran pengembangan dari Megipon, makanya negara ini pun semakin berjaya, khususnya di bidang informasi. Dan setelah menyebarkan Megipon ke seluruh dunia, kini saatnya untuk langkah selanjutnya. Dan kemudian raja yang mukanya kayak Tokugawa kembali mengatakan kalau semua hewan berbisa akan dia tempatkan di dalam kotak yang sama, dan membuat mereka semua saling menghancurkan, membiarkan mereka semua saling baku hantam hingga akhirnya konflik di antara mereka berhenti dengan sendirinya. Kemudian setelahnya sang petarung terakhir akan muncul, dan crot, dia akan membawa kematian dan juga penderitaan. Seseorang yang akan membawa sihir paling mematikan, sebuah mantra sihir kuno yang juga dikenal sebagai Gu. Dan yang selama ini raja lakukan adalah menjadikan mereka para Strager sebagai objek dari ritual Gu. Dan pada akhirnya maka gualah yang akan mengontrol segalanya. Lalu bagaimanakah kelanjutan cerita dari Retsu? Dan apakah yang sebenarnya dimaksud dengan Gu? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.